Oke, sudah pas. Nah, gini kan enak. Halo teman-teman, selamat datang di podcast MKS. Mari kita sambat. Kenalin, aku Dila Fitrianti dari Ilmu Komunikasi 2021. Nah, selanjutnya nih, pasti teman-teman udah lihat kan? Nih yang kosong-kosong di sini pasti tuh bakal diisi seseorang gak sih? Tapi kira-kira siapa ya orangnya ya? Aku inget-inget dulu nih, aku punya teman siapa ya? Oh, Jihan. Aku punya teman namanya Jihan. Tapi dia di mana ya sekarang ya? Aku cari dulu bentar ya. Jihan? Kok nggak ketemu ya? Jihan. Oh, halo Dil, maaf banget ya. Iya, abis dari mana loh? Aku abis ada acara terus kayak kena macet gitu. Why are you so slow sih, Jihan? Aduh, itu late ya Dil, bukan slow. Oh my god, maaf. Aduh, aku jadi malu nih sama teman-teman. Makasih lah koreksinya. Iya, sama-sama. BTW, kamu abis dari mana loh? Aku tadi abis dari Blok M. Oh, Blok M? Iya, Apa tuh? Blok Madrani. Oh my god, Madrani. Iya. Aku sangat-sangat tidak menyangka loh teman-teman, Blok M Madrani udah di mana gitu. Abis ngapain gitu di sana? Itu tadi jadi itu tuh tadi abis ada acara jalan sehat ya Dil. Terus habis itu kita ada bagi-bagi door prize juga, itu biasa panik ya. Terus hadiah utamanya tuh motor. Oh my god, motor. Ini tuh masih dalam rangka 17-an kali ya? Bener banget. Oh, terus kamu BTW kenapa nih pakai masker kayak gitu? Itu jadi tuh tadi di sana macet parah kan. Terus habis itu polusinya, asapnya tuh kayak banyak banget yang masuk, terus kayak biar menjaga kesehatan juga kan. Jadi aku pakai masker. Oh gitu. Iya. Karena mungkin polusi ini di Indonesia semakin semakin banyak dibahas gitu karena emang meninggi gitu ya. Bener banget. Oke, nah terus nih mungkin Jihan boleh dong kenalin ke teman-teman. Oke, halo teman-teman, kenalin ya, nama aku Jihan Salsabila, biasa dipanggil Jihan dari Komunikasi 2021. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau ngapain sih, Jihan? Bentar dulu. Ini kayak kamu kan pakai masker, boleh gak sih dicopot? Kan kalau sama aku pasti udah aman ya sih di sini. Udah Aman pasti ya? aman ya. Di sini pasti aman ya. Pasti Oke. safety gitu, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Sekarang nih sebenarnya kita mau bahas apa sih berduaan di sini tuh? Jadi kita tuh membahas isu yang lagi rame banget dibahas di sosial media, mau di dunia nyata pun lagi rame dibahas ya Dil. Banyak banget perdebatan tentang isu ini, yaitu isu tentang polusi udara di Jakarta yang lagi meningkat Dil. Oh gitu, jadi dari tadi kamu tuh nyinggung tentang polusi, masker, panas, segala macam itu karena kita mau ngebahas polusi. Bener banget. Oke, nah oke. Emang kenapa sih kita tuh harus ngebahas polusi sekarang? Soalnya kita tuh mau bahas polusi dari sudut pandang manajemen komunikasi strategis ya Dio. Kita sebagai mahasiswa yang kritis bakal mengkritisi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Terus apa aja sih feedback dari masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk menangani masalah polusi udara di Jakarta. Gitu Dio. Oke. Nah Jihan, menurut aku nih ya, topik pembahasan kita kali ini tuh kayak menarik banget loh. Karena kan polusi di udara nih ya, yang kita bahas sekarang ini tuh sekarang kayak semakin terlihat gitu bahwa ini tuh penting banget untuk dibahas karena berhubungan banget loh sama kehidupan kita. Karena kan kita setiap hari pasti menghirup apa? Udara. Oke, benar sekali, udara gitu ya. Nah, tentunya hal-hal yang kita bahas juga pada podcast kali ini ya Dil, itu nggak bakal jauh-jauh dari strategi komunikasi yang dipilih oleh pemerintah dalam mengatasi masalah polusi udara ini Dil. Oke, apalagi kayak mengingat 2 minggu lalu gak sih kayaknya tuh terakhir kondisi Jakarta tuh kayak semakin buruk gitu karena kayak langit-langitnya tuh kayak kelihatan mendung, kelihatan gelap. Kayak kamu bisa lihat gak sih di sosial media gitu? Bener, kalau kamu ngeh nih ya, yang waktu 17-an waktu upacara tuh kan ada yang pilot naik pesawat tuh yang pesawat biasanya tuh ada asap warna merah putihnya kan. Nah itu tuh sampai nggak kelihatan di foto karena ya polusinya tuh bikin udaranya jadi gelap dia. Sayang banget, padahal kayak bagus banget ya sih kalau event kayak gitu. Sayang banget sampai nggak kelihatan ya. Iya, itu ya karena dampak buruknya tadi ya. Terus selain itu juga karena polusi udara tersebut tuh jadi banyak muncul laporan gangguan pernafasan serta batuk, pilek berkepanjangan. Terus sekarang tuh mostly ya diderita oleh anak-anak. Padahal kan anak-anak tuh masa depan bangsa ya, tapi udah harus menderita penyakit yang disebabkan oleh polusi.
Terus selain itu ya Dil, gangguan pernafasan ISPA itu juga dilaporkan meningkat di beberapa di rumah sakit di Jakarta. Ya ampun, sampai ini tuh sampai apa ya, sampai berkenaan sama anak-anak gitu loh teman-teman. Kasian banget gak sih? Bener banget, ini udah serius banget sih. Nah, selanjutnya nih teman-teman, berdasarkan data situs pemantau kualitas udara yaitu IQR. Jadi indeks kualitas udara di Jakarta tuh ya, pada minggu kemarin nih, pada tanggal 13 Agustus 2023 itu berada di angka 170 loh. Jadi ini tuh tinggi banget ya Dil. Iya, jadi ini tuh sampai masuk ke kategori tidak sehat gitu. Wah, gila. Oke, terus merespon dari berbagai laporan tentang kondisi udara di Jakarta nih ya Dil. Pemerintah tuh sekarang kayak jadi gercep-gercepan buat bikin kebijakan untuk ya melakukan komunikasi strategis. Tadi itu banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah buat menangani masalah polusi udara ini. Iya, polusi gitu ya. Bener. Kayak gercep-gercepan berarti mereka kayak lagi berlomba gitu ya. Iya. Wah, cocok banget sama 17-an gak sih teman-teman? Nah, untuk mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta ini, pemerintah itu juga mengeluarkan nih kebijakan untuk pemberlakuan WFH. Pasti teman-teman udah tahu gak sih WFH? Apa tuh, Ji? Work from home. Oh, benar sekali. Atau ya bisa dibilang bahasa Indonesia itu bekerja dari rumah. Oke. Nah, kebijakan WFH 50% ini diperlakukan atas saran Presiden dan ditujukan kepada ASN Pemprov DKI Jakarta serta kementerian khususnya pegawai di bagian administrasi ini Dio. Oh, berarti di ASN ya? Bener. Oke, jadi uji coba kebijakan work from home ini dilakukan selama 2 bulan terhitung sejak 21 Agustus kemarin sampai 21 Oktober 2023. Nah, sayang banget ya Dio, sehari pasca kebijakan tersebut dijalankan ya Dio, kualitas udara di Jakarta tuh masih sama-sama aja, nggak ada peningkatan jadi membaik gitu loh Dio. Gitu ya, jadi kayak padahal udah diterapin gitu ya selama 1 hari, tapi ternyata emang belum ada terlihat perubahan gitu ya. Nah, jadi dilihat dari situs pemantau udara juga nih, udara Jakarta tuh masih berada di kategori tidak sehat juga loh, Ji. Masih ya, setelah sehari diterapkan pun masih sama aja ya Dio. Tapi nih, dibalik dari kebijakan itu tuh pasti kayak selalu ada pro kontra gak sih, Ji? Kayak pasti kayak ada yang mendukung lah, namun ada juga yang berkomentar nih. Nah, kalau kita abis baca-baca nih di X gitu ya, yang dulunya Twitter gitu ya, nah, ada beberapa cuitan-cuitan nih dari netizen yang memberikan opini-opini gitu terhadap terhadap kebijakan tadi gitu maksud aku. Iya. Nah, ada juga nih yang berkomentar sarkas, ada juga yang secara terang-terangan tuh ya dia menyatakan kalau dia tuh kecewa sama kebijakan tersebut. Sampai kecewa gitu ya. Iya. Nah, mungkin ini aku bakal kayak tampilin nih pronya apa aja nih. Ini tweet dari Dila ya, kebetulan. Bukan aku, Jangan kamu nih. Bukan aku. Wah, bahaya nih. Bukan. Nggak bahaya tak? Oke. Balik lagi ya ke materi. Sumber utama pencemaran udara PM 2,5 atau partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer adalah berasal dari aktivitas transportasi 67% dan industri 27%. Terus kemudian ada juga nih tweet dari BEM FHUI yang menyatakan jika meningkatnya jumlah pengguna kendaraan pribadi yang ada di Jakarta tentunya memberikan sumbangsih yang teramat besar bagi polusi udara di Jakarta. Terus menurut data dari Badan Pusat Statistik 2022, jumlah kendaraan di Jakarta sebesar 26 juta lebih yang didominasi oleh sepeda motor dan mobil. Kemudian ada nih dari Anton Irawan, ahli emisi udara. Sekarang pengelola pembangkit listrik berbasis batu bara di tanah air semuanya sudah memenuhi standar yang ditetapkan dunia, sehingga tidak ada alasan PLTU berbasis batu bara merupakan penyumbang emisi terbesar sebab hasil penyaringan fly ash dengan ESP mencapai 99,5% tidak berterbangan. Justru penyumbang emisi terbesar ibu kota adalah sektor transportasi dan industri karena sudah banyak kajian menyatakan hal tersebut tuh Dila. Oke, dari ketiga yang pro itu tuh ternyata masih ada loh yang kontra gitu kan. Nih aku baca ini. Contohnya nih yang pertama,
Kalau dipikir-pikir mah 100%-nya ASN DKI itu cuman beberapa persennya dari pekerja di Jakarta. Apalagi ini cuma 50% ya, kurang ngaruh lah gitu. Nah, untuk yang kedua nih, sulit dinalar, banyak pakar yang harusnya dilibatkan. Kok dengan mudahnya bikin kebijakan yang semua orang tahu gak bakal ngaruh juga ke masalahnya. Gitu Ji. Terus ini ada nih yang terakhir. Sekali lagi tidak semua ASN begitu. Saya setuju masalah polusi udara gak selesai dengan ASN WFH. Perlu pembenahan sistem transportasi. Kepemilikan kendaraan pribadi terlalu mudah, sementara transportasi publik nggak bermutu. Yang untung produsen kendaraan. Seperti itu Ji. Oh gitu ya Dio. Nah, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk dari strategi komunikasi mereka nih dalam menyelesaikan persoalan polusi ini ya Dio, tentunya tuh banyak banget feedback dari masyarakat. Dan masyarakat tuh kayak ada yang kontra, terus juga tapi nggak sedikit juga yang mereka tuh setuju dengan adanya kebijakan ini gitu ya. Bener banget. Jadi tanpa disadari juga nih teman-teman. Jadi opinion leader oleh pemerintah ini tuh juga turut mengundang opini-opini para stakeholder lainnya loh. Jadi mereka tuh para stakeholder ini tuh berlomba-lomba gitu untuk menemukan dugaan-dugaan penyumbang dari polusi terbesar di ibu kota ini gitu. Wah, berlomba-lomba banget ya Dio. Kayak apa ya? Kayak 17-an gitu. Kayak 17-an loh, Mbak. 17-an apa tuh yang geruk ya. Bercanda, bercanda dong. Nah, jadi mereka nih berlomba-lomba tuh ingin menunjukkan nih gimana sih kontribusi yang bisa mereka lakukan ya secara nyata untuk mengatasi persoalan polusi yang udah jadi masalah laten ini. Jadi tuh ada beberapa contoh stakeholdernya nggak sih? Jadi contohnya apa jadi? Ada dong, jelas. Yang pertama nih, aku mau ngasih tahu nih. Yang pertama ada dari KLKH atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberitahukan aktivitas pabrik arang di Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Rabu 23 Agustus diberhentikan gitu ya? Iya benar, karena menghasilkan emisi bekas sisa pembakaran yang dinilai menjadi salah satu penyumbang polusi udara di Jakarta. Jadi kayak langsung diberhentikan, ditutup gitu ya? Iya benar, langsung ditutup. Oke, nah selanjutnya nih ada dari Menteri Investasi atau BKPM. Nih, BKPM ya. Jadi Bahlil Lahadalia itu menyebut bahwa penyumbang polusi terbesar itu salah satunya adalah emisi pembangkit listrik tenaga uap yaitu PLTU batubara. Nah, sebagai akibatnya kualitas udara di Jakarta ini menduduki ranking paling jelek di dunia. Beliau ini bahkan menyarankan masyarakat Indonesia untuk beralih ke kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik tuh contohnya kayak mobil listrik gitu. Bener, iya. Sepeda listrik, motor listrik juga sekarang udah banyak ya. Iya, tapi nih ya Dil, emang kendaraan listrik itu bisa ya mengatasi polusi di Jakarta? Kira-kira bisa gak ya teman-teman? Gimana menurut teman-teman? Aduh, gak tahu. Oke, langsung kita lanjut ke stakeholder lainnya. Lanjut aja. Oke, selanjutnya tuh ada dari Ketua Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Muhammad Aminullah yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 tuh setidaknya ada 900 cerobong asap aktif di sekitar Jakarta. Nah, dari jumlah itu cuma ada 400-an yang memiliki alat penyaring. Jadi itu tuh nggak sampai 50%-nya ya Dio. Iya. Karena kalau 50% berapa tuh Di? Coba dihitung. Itu dari kan 900 ya? Iya, 900 itu kan 100%-nya. Kalau 400 kali 2 itu pun baru 800. Bener. Oke, langsung aja kita lanjut gak sih ke stakeholder lainnya. Nah, di sini tuh ada Polda Metro Jaya nih. Jadi melalui akun X-nya yang dulunya Twitter ini, jadi mereka tuh mengunggah kegiatan anggota polisi yang melakukan pengecekan kendaraan taktis water cannon. Water cannon tuh apa ya, Ji? Water cannon itu loh Dio. Kamu pernah lihat nggak yang kalau demo tuh biasanya ada mobil yang nyemprotin air. Yang mobil gede gitu ya? Nah iya, mobil water cannon tuh. Jadi penyemprotan water cannon ini tuh dilakukan di Jalan Prokol gitu. Jadi guna untuk mengurangi dampak polusi udara di Jakarta gitu, teman-teman. Iya, benar banget Dio. Oke, nah pro kontra masyarakat mengenai kebijakan WFH ini bukanlah tanpa alasan Dio. Bahkan ya sejumlah tokoh juga turut bersuara terkait hal tersebut. Seperti mengutip dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto,
Ini mengatakan jika skema dan kondisi saat ini berbeda dengan zaman pandemi. Zaman pandemi interaksi semua orang sangat dibatasi sehingga WFH merupakan strategi efektif. Sedangkan saat ini pembatasan interaksi sudah tidak berlaku sehingga meskipun ada anjuran WFH, mobilitas masyarakat tuh masih relatif tetap tinggi dia. Oke Ji, nih selanjutnya nih ya. Jadi seminggu pasca kebijakan WFH diberlakukan ini, udara di Jakarta tuh belum signifikan berubah lebih baik. Nah, selanjutnya mengutip dari Republika, menurut Albert Nahas nih, jadi kebijakan WFH itu tidak cukup mengurangi polusi karena sumber polusi bukan hanya dari kendaraan. Gitu. Jadi nggak dari kendaraan doang ya, ada berbagai faktor lain yang menyebabkan polusi udara di Jakarta gitu ya. Oke nih selanjutnya dikutip dari CNN Indonesia ya guys, pemerintah hanya mewajibkan ASN untuk WFH, padahal jumlah ASN jauh lebih sedikit dibanding pekerja swasta. Oh jadi bisa dibilang pekerja swasta ini lebih banyak dari ASN gitu ya? Bener banget. Ya karena perbandingannya dari ASN maupun swasta tuh gak jauh beda. Nah, jadi emang jumlahnya berapa sih? Jumlahnya itu di Jakarta sendiri tuh sekitar 50.000, sedangkan pekerja swastanya itu mencapai 5 juta. Itu gila perbandingannya. Beda banget ya. Iya, sampai 10 kali lipat sendiri dia. 10 atau 100 nih? Oh, saya lanjut loh. Ini matematika dulu ya kita ya. Kebetulan aku nggak bawa kalkulator nih, Ci. Gimana loh? Aduh, ya udahlah itu pikir carry lah ya, pikir carry. Pikir carry, oke. Nah teman-teman, setelah tadi kita ngebahas banyak banget nih dari sisi pemerintah, masyarakat, stakeholder gitu ya. Sekarang nih dari kita nih mungkin ada sedikit saran nih ya terkait kebijakan polusi ini gitu. Jadi yang Apa pertama aja tuh? mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Sekarang kan udah mudah gitu ya, jadi aksesnya tuh bisa dibilang udah mudah untuk dijangkau gitu sama masyarakat. Benar. Nah untuk selanjutnya beralih ke tenaga listrik atau kayak motor atau mobil listrik gitu kan. Jadi sudah ada di beberapa transportasi umum yang menggunakan tenaga listrik sebagai pengganti bahan bakar minyak loh. Nah, contohnya itu transportasi umum yang sekarang sudah menggunakan tenaga listrik itu ada Transjakarta Dio. Oh, jadi di Transjakarta itu juga mereka udah menggunakan tenaga listrik gitu ya? Bener banget, ada sekitar 50 bis yang sudah beroperasi menggunakan tenaga listrik. Lumayan banyak juga ya ternyata ya? Bener, nah terus ada saran selanjutnya tuh meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Terus habis itu menggunakan produk daur ulang. Jadi setiap tahap pembuatan suatu barang itu kan disertai emisi, bahan kimia, gas rumah kaca, dan polusi lainnya ya Dio. Nah kalau kita pakai produk daur ulang kan bisa tuh mengurangi penggunaan energi dan juga polusinya. Oh iya bener juga nih teman-teman. Oke, nah jadi dengan adanya fenomena polusi ini nih, pemerintah atau stakeholder yang lainnya tuh yang tadi udah disebutin banyak banget, udah berlomba-lomba untuk mencari potensi strategi komunikasi yang paling terbaik. Kayaknya Terbaik. kayak Bobo Boy gak sih? Kita ulangi lagi yuk, kita lagi 1, 2, 3 terbaik. Oke, walaupun menuai pro dan kontra nih ya, tapi tetap harus berharap terhadap kebijakan. Kita sebagai seorang yang mengevaluasi kebijakan harus tetap menunggu nih Dio. Nunggu sampai kapan sih? Lama banget, kira lama gak? Sampai kapan kau gantung cerita cintaku memberi harapan. Aku Dila, dan aku Jihan, kita dari podcast MKS. Mari kita sambut. Kita mengucapkan Terima kasih dan pamit undur diri. Dadah.